kita akan menggunakan cadangan gula dan gula tadi untuk energi utama, sehingga tidak menyisakan sesuatu yang meracuni tubuh kita. Oleh karena itu, kalau kita berpuasa, kita mesti makan sahur. Dan disitulah ada nilai sunnahnya makan sahur. Ya, makan sahur, bukan minum sahur. Perintahnya makan sahur. Ya, makan sahur ya makan. Sebagaimana kita makanan kita sehari-hari, kita makan di waktu sahur. Ini yang seringkali bikin kita malas, karena satu, bangun pagi-pagi malas, dua, katanya ndak enak karena dingin semua dan sebagainya, berbagai alasan, sehingga kita malas makan sahur. Padahal disitulah sebenarnya manfaatnya. Kalau kita makan sahur, maka akan ada tenaga dan cadangan tenaga yang bisa kita gunakan untuk bekerja sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan yang semalam sempat kita bahas sedikit. Kita lanjutkan bahwa kalau semalam kita membahas bagaimana kita buka puasa, sekarang bagaimana dengan sahur. Sepanjang yang saya tahu bahwa sahur, makan sahur, perintahnya itu adalah, itu ada nilai sunnahnya. Kenapa kita harus makan sahur? Jadi selama kita berpuasa, kita tidak berhenti beraktivitas, kita selalu bekerja. Bahkan dulu zaman Rasul, kadang puasa itu juga berperang, jadi berat. Makanya itu kita puasa tidak menghentikan kegiatan kita sehari-hari. Maka untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita butuh tenaga. Kita butuh tenaga agar kita bisa bekerja dengan baik. Nah, di dalam tubuh kita itu Allah sudah men-setting bagaimana menggunakan tenaga. Jadi dalam ilmu kesehatan, tenaga kita itu nomor satu akan diambil dari yang namanya gula. Jadi gula yang kita makan itu akan pertama yang akan digunakan untuk kita beraktivitas. Kalau gula sudah kita gunakan, maka tubuh kita akan menggunakan cadangan gula. Jadi di dalam tubuh kita itu ada gula, ada cadangan gula. Kalau gula itu yang kita makan dalam jangka waktu biasa itu, kalau itu lebih, maka tubuh kita akan menyimpan dalam bentuk cadangan gula. Cadangan gula itu terutama ada di dalam otot, ada di dalam liver yang banyak. Jadi kalau kita bekerja, pertama yang akan digunakan gula yang kita makan itu. Kalau gula itu sudah habis, kita akan menggunakan cadangan gula. Kalau cadangan gula itu habis, maka kita akan menggunakan cadangan lemak. Kalau cadangan lemak habis, kita akan menggunakan cadangan protein. Nah, jadi makanan kita terutama itu mengandung tiga hal. Satu yang namanya gula, dua menggunakan ada lemak, tiga ada protein. Nah, demikian sempurnanya penggunaan energi itu tadi. Kalau kita menggunakan cadangan gula, maka relatif dalam tubuh kita itu bersih dari sisa-sisa.
Jadi kalau gula itu digunakan untuk kita bekerja, alias yang disebutnya itu dibakar untuk bekerja, maka gula tadi akan menyisakan yang namanya karbon dioksida yang kita keluarkan lewat nafas, dan air yang kita keluarkan bisa lewat kencing, bisa lewat keringat, lewat uapnya bicara ini. Jadi tidak ada sisa sama sekali. Nah, tetapi kalau kita gunakan cadangan lemak, kalau terlalu banyak, itu ada yang membahayakan tubuh kita. Jadi ada zat-zat sisa yang bisa membahayakan tubuh kita. Demikian juga kalau kita menggunakan cadangan protein, akan ada yang membahayakan tubuh kita. Jadi kalau kita cadangan lemak, itu ada yang disebut akan menyisakan yang namanya keton. Keton itu merupakan zat yang meracuni tubuh kita. Demikian juga kalau kita menggunakan cadangan protein, maka akan menyisakan yang namanya amonia. Amonia juga merupakan racun buat tubuh kita kalau terlalu banyak. Buktinya amonia itu apa ya? Itu yang sering kita keluarkan lewat kencing. Jadi kencing kita itu mengandung urea. Urea itu dari amonia. Maka itu kalau tanaman dikencingi, itu biasanya jadi subur karena ada ureanya. Nah, urea itu kalau terlalu banyak dalam tubuh kita, itu meracuni tubuh kita, maka dibuang lewat kencing. Nah, itulah penggunaan gula, penggunaan tenaga di dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah dari gula dan cadangan gula, baru lemak dan protein. Nah, yang tadi saya katakan demikian sempurnanya. Jadi kita akan menggunakan cadangan gula dan gula tadi untuk energi utama, sehingga tidak menyisakan sesuatu yang meracuni tubuh kita. Oleh karena itu, kalau kita berpuasa, kita mesti makan sahur. Dan disitulah ada nilai sunnahnya makan sahur. Ya, makan sahur, bukan minum sahur. Perintahnya makan sahur. Ya, makan sahur ya makan. Sebagaimana kita makanan kita sehari-hari, kita makan di waktu sahur. Ini yang seringkali bikin kita malas. Karena satu, bangun pagi-pagi malas, dua, katanya ndak enak karena dingin semua, dan sebagainya, berbagai alasan, sehingga kita malas makan sahur. Padahal disitulah sebenarnya manfaatnya. Kalau kita makan sahur, maka akan ada tenaga dan cadangan tenaga yang bisa kita gunakan untuk bekerja sehari-hari, dan tidak banyak mengakibatkan nilai negatif yang sisa dari pembakaran tadi, sisa penggunaan gula tadi. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ada semacam anjuran bagaimana dengan saudara-saudara kita yang menderita kencing manis kalau berpuasa. Apakah boleh? Ya, bukan boleh. Puasa kalau Ramadan ya harus, mestinya begitu. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau saudara-saudara kita ada yang kencing manis untuk berpuasa. Jadi sebaiknya kalau ada yang kencing manis, berpuasa itu dianjurkan agar kencing manisnya terregulasi. Artinya terregulasi bagaimana? Ya, kalau zaman sekarang kita bisa cek dengan laboratorium yang namanya HbA1c-nya. Jadi ada pemeriksaan laboratorium yang namanya HbA1c. HbA1c itu menggambarkan bagaimana proses tubuh kita selama 3 bulan terakhir. Hebat ya, 3 bulan terakhir kita lihat dari situ. Jadi selama 3 bulan terakhir kalau HbA1c-nya itu bagus, maka bisa dinyatakan dalam 3 bulan terakhir kencing manisnya terkontrol. Biasanya andai kata orang yang sakit kencing manis itu HbA1c-nya bisa nilai 7, itu sudah hebat. Walaupun yang bagus itu biasanya nilainya 6,5. Nilai 6,5.
Jadi kalau saudara kita itu ada yang kencing manis, maka kalau mau berpuasa, kalau bisa dicek HbA1c nya. Kalau itu nilainya bisa 7, berarti bagus. Nah, kalau belum 7, itu ada akibat-akibat yang perlu diperhatikan selama berpuasa. Kira-kira akibatnya bagaimana? Jadi kalau orang kencing manis, namanya kencing manis, kencingnya manis, jadi kencingnya mengandung gula. Kenapa mengandung gula? Tempo hari kami jelaskan bahwa karena orang kencing manis itu gula di dalam darahnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel, maka gula itu tidak bisa digunakan untuk dikonversi menjadi tenaga. Jadi kalau gula di dalam darah itu tidak bisa dibakar, artinya tidak bisa digunakan untuk tenaga. Nah, kalau HbA1c nya itu 7, maka gula-gula itu masuk ke dalam sel, yang di dalam darah kan sedikit, sehingga bisa digunakan untuk tenaga. Oleh karena itu kalau HbA1c nya tidak bagus, maka seseorang yang HbA1c nya tinggi tadi, dia akan cenderung menggunakan cadangan lemak untuk beraktivitas, untuk tenaganya. Nah, kalau cadangan lemak yang digunakan banyak-banyak, itu bisa membahayakan bagi tubuhnya, karena bisa menyebabkan sisa-sisa pembakaran yang berupa keton namanya itu. Dalam ilmu kimia namanya keton. Ketonnya itu akan tinggi. Nah, itu bisa meracuni tubuh sendiri. Di situ. Oleh karena itu, kalau ada yang saudara kita yang kencing manis, sebaiknya kalau mau puasa dicek dulu. Moga-moga tidak menimbulkan efek-efek samping yang tidak bagus ketika berpuasa. Dan bagaimana penggunaan gula tetap. Jadi orang yang kencing manis itu harus makan secara prinsip kencing manis. Nomor 1, biasanya makannya harus jamnya teratur. Nah, kalau berpuasa otomatis hanya bisa 2 kali. Nah, zaman sekarang ada obat-obatan yang memang disetting untuk hanya pengobatan 1 kali atau 2 kali. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kondisi puasa tadi. Jadi pada waktu sahur dia berusaha sahur, tetapi jangan lupa obatnya. Nah, ada obatnya jangan lupa. Demikian juga kalau berbuka, dia harus berbuka, obatnya juga mengikuti. Nah, sebenarnya ini ada sesuatu yang menguntungkan, sekaligus kalau tidak kondisi bagus bisa merugikan tadi. Jadi puasa itu otomatis kita tidak makan, artinya kita tidak memasukkan gula dalam tubuh, tetapi proses di dalam tubuh harus diperbaiki dulu dengan nilai HbA1c nya bagus tadi. Kalau tidak bagus, nah itu bisa menyebabkan sisa-sisa makanan berupa keton tadi yang tidak menguntungkan tubuh kita. Jadi selama berpuasa, orang yang kencing manis harus makan sesuai prinsip yang kencing manis. 1 tadi teratur jamnya, 2 ya kalau makan tidak boleh sampai kenyang, dengan porsi yang cukup, artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit ya. Kemudian tetap saja gula-gula makanan atau minuman yang banyak gula harus dihindari untuk khusus orang kencing manis. Jadi bagaimana dengan berbuka puasa? Ya, berbuka puasa kita menggunakan prinsip seperti yang kemarin saya katakan, adalah kita buah misalkan. Kalau buah itu gulanya tidak bisa dipisahkan,
Apakah boleh makan kurma? Boleh, karena buah tadi relatif tidak membutuhkan banyak insulin yang digunakan untuk memasukkan ke dalam sel. Jadi kita menggunakan buah sebagai untuk berbuka puasa. Jangan menggunakan minuman yang mengandung gula, baik gula itu gula putih maupun gula merah, sama saja. Kalau pengen manis, gula buatan yang tidak mengandung kalori, yaitu ada equal, ada sakulit, ada apa dan sebagainya, itu khusus untuk kencing manis. Itu untuk manisnya. Andai kata tidak minum manis-manis, yang seperti itu juga lebih baik, karena kalau gula buatan itu tentu saja tidak sama dengan gula yang di alam. Ada hal-hal yang kurang bagus kalau kita konsumsi dalam bentuk yang berlebihan. Jadi itulah kira-kira selama kita berpuasa, maka kita mesti makan sahur, agar kita tidak kehilangan nilai sunnahnya, karena nilai sunnah itu akan menjadikan sesuatu yang lebih bagus daripada tidak ada di sana. Mari kita jangan malas untuk makan sahur, karena kita selama berpuasa juga akan bekerja. Tenaga kita akan tetap diperlukan agar kita tidak, katanya orang Jawa, ngelipru itu apa ya? Ngelipru itu seperti sarung gitu ya, tidak bisa tegak gitu. Jadi puasa tapi tidur, walaupun katanya tidur itu apa? Tidurnya orang puasa katanya ibadah katanya. Tapi kalau tidur terus ya kebangetan dan tidak bekerja. Nah itu mungkin seperti itu. Ya, mari kita jangan malas untuk makan sahur, agar kita tetap bisa bagus selama berpuasa 14 jam. Kira-kira di Indonesia ini puasa kira-kira 14 jam, dan itu menurut prinsip kesehatan cukup bagus 14 jam itu. Karena di tempat lain, mungkin di daerah yang dekat kutub utara sana, kadang-kadang puasa itu sampai 20-22 jam, karena mataharinya tidak seperti kita di sini. Mungkin seperti itu. Ya, moga-moga sedikit yang kita pahami agar kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dalam beribadah, termasuk puasa ini. Karena Allah sudah menciptakan di dalam tubuh kita begitu sempurnanya, bahwa energi itu digunakan dari gula dulu, cadangan gula, dan lemak, baru protein itu adalah yang terakhir-terakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.